Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pondok Tin dengan program seputar nanam tin. Namun kali ini pembahasan kita akan coba untuk melebar. Maksudnya kita berpikir secara global, yaitu tentang tugas manusia memakmurkan bumi. Kenapa kami angkat hal ini? Karena memang ketika kita mendapatkan ilmu atau kajian atau dari para ahli ilmu, itu seringkali materinya itu kami menyebutnya mungkin untuk direalisasikan itu jauh dari sekitar kita atau kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita dengar beberapa kajian ataupun artikel ataupun tentang hal-hal yang berhubungan dengan memakmurkan bumi, itu berkaitan dengan tidak menebang pohon, tidak mengeksploitasi bumi. Hal tersebut kan kita mendengarnya tekstual, namun belum tentu hal tersebut bisa kita langsung realisasikan. Nah, di sini kami ingin membahas tentang tugas manusia tersebut dan apa amal atau hal konkret yang bisa kita lakukan. Jadi memang tugas manusia itu selain menjadi khilafah, yaitu memakmurkan bumi, seperti di Al-Quran di ayat 61 surat Hud itu memang disebutkan seperti itu. Dan memang berdasarkan pengalaman kami, apa saja tugas manusia tersebut yang bisa diamalkan secara konkret. Oke, pertama, berdasarkan pengalaman kami yaitu mengelola sampah. Ini salah satu poin penting dan sangat relevan dengan memakmurkan bumi. Kenapa mengelola sampah? Karena kondisi saat ini gaya konsumerisme ataupun keinginan belanja itu lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun belakangan. Dan hal tersebut tentu membuat jumlah sampah itu semakin menumpuk. Dan selain itu memang banyak sekali kasus-kasus atau bencana ataupun musibah yang diakibatkan oleh sampah. Maka itu ketika kita ingin menjalankan tugas sebagai manusia seperti yang disampaikan di Al-Quran, poin yang paling konkret kita bisa lakukan yaitu mengelola sampah. Bagaimana cara mengolah sampah? Tentu dengan hal yang sangat mudah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Namun apakah cukup? Ternyata tidak. Ketika poin tersebut sudah dilakukan, poin berikutnya adalah memilah. Pilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Mungkin ini terlalu klise atau sering didengar, tapi poin yang kami ingin garis bawahi adalah kelola sampah organik Anda. Ini poin pertama dan menurut kami terpenting untuk memakmurkan bumi, yaitu kelola sampah organik Anda. Ini sangat penting karena beberapa kali, hampir setiap tahun, musibah di tempat pembuangan sampah akhir itu banyak sekali hal yang terjadi sangat menyedihkan, seperti meledak karena gas metana atau sampah dapur atau sampah organik yang terpendam, kemudian hal itu tertutup dan membuat ledakan. Itu pun berbahaya tentunya. Dan salah satu kesalahan itu tentu selain pihak pemerintah, mungkin kita tidak bisa menyalahkan. Dan sejatinya memang sebagai muslim itu kita fokus apa yang bisa kita ubah dan kita lakukan, yaitu
kita bisa mengelola sampah dapur atau organik tersebut di rumah masing-masing, dan caranya dengan mengkompos. Mungkin ini bahasan yang bisa kita lebih detail, atau bisa lihat beberapa video yang kami share tentang bagaimana cara mengkompos atau membuat komposter. Namun poin pertama dan terpenting menurut kami untuk memakmurkan bumi adalah mampu mengelola sampah, khususnya sampah organik atau sampah dapur, agar tidak berakhir di TPA dan menghasilkan gas metana, apalagi bisa menimbulkan ledakan. Itu poin nomor 1. Dan poin kedua, yaitu menurut kami memakmurkan bumi itu dengan menyuburkan tanah. Jadi apa itu maksud menyuburkan tanah? Mungkin di sekitar kita pernah melihat beberapa lahan atau daerah yang memang idle atau tidak terpakai atau digunakan. Itu kita bisa coba komunikasikan atau coba untuk hidupkan lahan tersebut dengan kita tanami. Tentunya kami sebagai penggiat pohon tin, saran kami ya menanam pohon tin. Namun apapun itu, lebih baik tanah yang idle atau tidak dipakai itu ditanami oleh tanaman, karena memang tanaman itu adalah menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tentu akan memperbaiki kadar udara di sekitar lingkungan tersebut, dan itu tentu sesuai dengan apa yang diinginkan atau ditugaskan Allah kepada kita. Memakmurkan bumi itu adalah satunya adalah melakukan penghijauan atau menanam pohon, dan itu terkait dengan menjuburkan tanah. Karena memang jika kita menanam pohon namun kita merusak tanah, sejatinya memang itu masih bertolak belakang dengan memakmurkan bumi. Oke, itu poin kedua, yaitu menjuburkan tanah. Dan poin ketiga, sebagai pemakmur bumi, kita harus berupaya untuk mengurangi karbon. Maksudnya mengurangi karbon itu apa? Mungkin kita pernah mendengar karbon footprint, atau mungkin rekam jejak karbon kita itu dari mulai kita menggunakan transportasi umum untuk perjalanan kita, atau kita membeli produk atau jasa dengan lokasi yang berdekatan dengan kita. Jadi tidak melulu apa-apa online gitu. Itu pun salah satu mengurangi jejak karbon. Dan kita juga bisa untuk menggunakan sepeda untuk bepergian jarak pendek. Dan hal ini tentu sangat penting, karena memang saya punya pengalaman, atau ketika memiliki pengalaman ketika mengendarai mobil pribadi dan sendiri, kemudian kita melihat ada bis di depan kita dengan knalpot yang hitam, dan kita menyeletuk, ini bis ngebul banget gitu, mau merusak lingkungan atau menyebabkan polusi. Ternyata hal tersebut, jika kita komparasi karbon yang dihasilkan oleh satu orang yang mengendarai mobil pribadi sendiri dengan 40 atau 50 orang lebih dalam bis tersebut, dengan kondisi bis tersebut anggap saja buruk, jumlah jejak karbon yang dihasilkan tetap lebih banyak satu orang yang mengendarai kendaraan. Silakan Anda cek, jika tidak percaya dengan karbon kalkulator juga bisa. Jadi memang mengurai karbon itu salah satu cara memakmurkan bumi. Jadi kami membuat 3 hal penting dan mendasar, dan itu bisa langsung diamalkan dan dibuat konkret. Insya Allah jika 3 poin tersebut kita lakukan dalam waktu dekat, dan kita melakukannya karena memang itu adalah tugas kita sebagai manusia
untuk beribadah, untuk memakmurkan bumi. Selain dapat manfaat, tentu kita akan mendapatkan pahala. Dan ingat 3 poin tersebut: kelola sampah, menyuburkan tanah, dan mengurangi karbon. Mungkin itu yang simple, sederhana, mudah diamalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.